NATO meluncurkan 4 peran di garis depan melawan Rusia. Ya, sepertinya pengumuman Rusia tentang mobilisasi parsial telah mengirim sekutu NATO ke dalam keadaan kebingungan. Karena referendum di wilayah yang diduduki Rusia sekarang telah dimulai, negara barat bingung dan pasti marah karena pertempuran Ukraina mungkin mencapai jalan buntu. Sekarang barat telah memutuskan untuk mengalihkan semua perhatian ke Rusia. Namun ada 3 front lain selain Ukraina Timur. NATO telah memilih untuk mengunci Rusia di 4 front baru dalam upaya terakhir untuk menyingkirkan Putin dan Kremlin di Moskow. Kemarin, Barat terkejut ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial dan pengerahan 300.000 tentara tambahan ke Ukraina Timur. Menurut laporan, Rusia bertujuan untuk menyelesaikan referendum di wilayah pendudukan staf berebut kembali wilayah yang hilang dari Ukraina. AS dan sekutunya bagaimanapun ragu-ragu untuk melihat Ukraina sebagai pernah yang kalah. Mereka khawatir jika Ukraina kehilangan wilayah yang direbut pasca referendum, NATO pasti akan merasa malu, namun kebiasaan lama sulit dihilangkan. Perbatasan Rusia yang berkonflik sekarang dihidupkan kembali karena satu-satunya tujuan NATO untuk menggulingkan Putin dari jabatannya adalah memperbarui jiwa dan raga. Setelah 2 bulan rehab sejenak, Lituania kembali berusaha untuk bersih tegang dengan Rusia di Kaliningrad. Kabarnya, Menteri Pertahanan Nasional Lituania, Arvydas Arskas, telah menekan bahwa reaksi dapat ditempatkan pada siaga tinggi untuk menghindari provokasi dari Rusia. Menhan Lituania telah menekankan karena mobilisasi militer Rusia juga akan terjadi di dekat perbatasannya di wilayah Kaliningrad. Jika diingat dengan benar, UE mendorong Lituania ke dalam pertarungan dengan Rusia hanya 2 bulan yang lalu. Tindakan ini hampir membawa perang penuh antara Rusia dan Lituania. Namun Lituania tidak sendirian dalam membawa arus. Anda bisa melihat ketegangan meningkat hanya dengan melihat perbatasan konflik Rusia lainnya. Georgia berjalan di belakang Lituania dalam perlombaan untuk melawan Rusia. Dilaporkan, pihak berwenang Georgia sedang mempertimbangkan untuk mengadakan referendum nasional tentang apakah orang Georgia ingin berperang dengan Rusia atau tidak untuk merebut kembali Abkhazia dan beserta Khazarsia Selatan. Apa yang telah mengejutkan di sini adalah bahwa pejabat Ukraina yang tidak dilakukan lagi bekerja pada darat untuk menyetujui tindakan tersebut. Sekarang lihat apa yang terjadi di Rumania. Sampai sekarang negara Eropa Tenggara itu telah mempertahankan perpecahan total untuk memperluas dukungan untuk Ukraina atau bahkan berbicara sesuatu yang menentang Rusia, tapi sekarang hanya mengkosong. Pertama, Rumania menyatakan bahwa mereka ingin bertarung dengan Rusia dan Moldova. Kemudian Rumania menyatakan niatnya untuk membeli kendaraan udara tak berawak Bayraktar TB2 dari Turki karena menyebabkan kegiatan besar pada peralatan militer Rusia di Ukraina. Sekarang kembali ke medan pertempuran utama. Ukraina Timur. NATO telah membuat jelas bahwa mereka akan berdiri dengan Zelensky sampai akhir waktu. Kepala NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan pada hari Rabu untuk memperluas dukungannya untuk Ukraina. Sulit untuk melihat konflik berakhir dalam jangka pendek selama Rusia menolak untuk menerima bahwa Ukraina adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Selanjutnya, mesin naratif barat yang sebelumnya telah mencoba setiap trik dalam baurnya untuk menggambarkan Putin sebagai pemimpin megalomaniak yang sakit dan sekarat telah kembali. Kemarin sebuah artikel Daily Basit menekankan bahwa Vladimir Putin dibantu oleh dokter mencela siaran nasional setelah batuk dan nyeri dada berulang kali menunda pidato. Padahal laporan rencana kudeta terhadap Putin juga sudah mulai bermunculan. Di luar bayangan keraguan, semuanya kembali ke titik awal. NATO bermaksud untuk memperpanjang perang sampai perang nuklir terjadi atau sampai Rusia meninggal atau tunduk. Biden dan Stoltenberg baik-baik saja dengan menjerumuskan Eropa ke dalam pertumbuhan darah murni untuk menyelamatkan muka di Ukraina Timur. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina telah mendatangkan malapetaka di antara jajaran rezim Zelensky. Mundurnya Moskow baru-baru ini di medan pertempuran di beberapa wilayah Ukraina telah disalahpahami sebagai kelemahan Putin. Namun pemimpin Rusia telah menyatakan pendiriannya dan mengumumkan pengerahan pasukan non-reguler untuk menjaga perdamaian di wilayah yang telah dibebaskan Rusia dan juga melawan kemungkinan upaya Ukraina untuk menyerang. Dalam pidato yang jarang dilakukan di negara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa dekret tentang mobilisasi parsial dari 2 juta pasukan cadangan militernya telah ditandatangani ketika perang di Ukraina mencapai bulan ke-7. Keputusan yang menurut Putin diambil untuk membela tanah air, kedaulatan, dan integritas teritorialnya dipandang sebagai langkah eskalasi oleh Barat. Putin menegaskan negaranya berbicara tentang mobilisasi parsial, yaitu hanya warga negara yang saat ini berada di cadangan yang akan dikenakan wajib militer, dan di atas semua itu mereka yang bertugas di angkatan bersenjata memiliki spesialisasi militer tertentu dan pengalaman yang relevan. Putin yang telah menulai operasi militer dengan tujuan membebaskan rakyat Donbas yang tertindas dan sekarang ketika wilayah tersebut berada di bawah kendali penuh Rusia, Putin berencana untuk menarik kembali tentara reguler yang menggantikannya dengan wajib militer untuk menjaga perdamaian di wilayah yang dibebaskan dan terus mempertahankan wilayah tersebut jika Ukraina melancarkan serangan belasan terhadap penduduk etnis Rusia. Apalagi Putin memantapkan niatnya saat konferensi pers baru-baru ini.
Dia berkata, tidak, rencananya tidak akan disesuaikan. Staf umum membuat keputusan real time selama operasi dan berapa dianggap sebagai kunci tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan seluruh wilayah Donbas. Kremlin dilaporkan telah mulai merekrut dari berbagai daerah. Narapidana dan penjara Rusia sedang dikirim ke Paris depan. Ini akan membantu Rusia menjaga pasukan profesional tetap mengalir untuk agresi militer besar. Moskow juga dilaporkan berencana untuk membuka pusat rekrutmen militer bagi warga negara asing dan yang ingin mendaftar di pasukan pertahanan Rusia dan bertugas di Donbas. Soalnya, operasi militer khusus Rusia kini berubah menjadi perang skala kecil dan tujuan yang dibayangkan Moskow ketika memulai operasinya di Ukraina kini mulai terbentuk. Vladimir Putin, Presiden Rusia, juga telah menyatakan bahwa pertempuran di Ukraina akan menjadi operasi militer khusus pada akhir bulan Februari. Perlu diingat bahwa sementara Rusia mengerahkan pasukan cadangan dan mantan anggota layanan Rusia belum memperlakukannya pada warga biasa. Penduduk Rusia di wilayah tersebut dilaporkan telah dipisahkan dan telah lama menderita karena perbedaan sejarah dan budaya antara kedua negara. Alasan sekunder di balik operasi itu adalah untuk menciptakan keadaan yang akan membentuk perintah yang akan memaksa suatu pemerintahan Ukraina di mana berlarut-larut bergabung dengan NATO atau aliansi keamanan pimpinan barat lainnya yang mengancam keamanan perbatasan Rusia. Akibatnya Kremlin harus mempertahankan kendalinya atas wilayah Donbas dan menarik kembali pasukannya dari wilayah lain karena tujuan operasi militer khusus telah tercapai.